Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Seperti biasa, saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah-kisah kejiwaan selawat dari teman-teman ataupun narasumber yang berhasil saya telepon secara langsung. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi ya, teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja ya, ada dua buku. Ini adalah buku jilid 1 dan ini adalah buku jilid 2. Teman-teman bisa mendapatkannya secara langsung melalui order melalui WA dengan nomor 0812 77162 924. Bagi teman-teman yang membeli dua buku ataupun satu buku jilid 2, teman-teman akan mendapatkan gratis tasbih digital seperti ini. Ya, silakan langsung diorder saja karena ini persediaannya terbatas ya. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan mengorder tasbih digital seperti ini. Ya, ini ada charger listriknya ya, bisa dicas ya. Nah, ini ada lubangnya seperti ini untuk mencas dan kabelnya di dalam ya. Harganya terjangkau dan ini bisa dipakai dengan dalam kurun waktu yang lama. Saya sendiri sudah pakai ini sudah hampir 2 tahun tapi nggak ganti-ganti. Kalau dulu saya pakai yang lama itu sekali sebulan minimal ganti tasbih satu. Jadi memakai yang ini lebih hemat dibanding dengan memakai yang model seperti ini yang kalau habis baterainya udah langsung dibuang aja gitu ya. Teman-teman, saya juga punya produk ini yaitu air selawat. Air ini adalah air yang sudah saya doakan dan saya bacakan selawat 10.000 kali lebih, selawat Jibril ditambah dengan bacaan selawat yang lain. Alhamdulillah sudah sangat banyak teman-teman yang terbantu. Allah berikan kesembuhan atas penyakit-penyakit kronis. Jadi teman-teman kalau punya saudara, teman, atau siapa saja yang sudah berobat kemana-mana belum kunjung sembuh, saya sarankan untuk mencoba alternatif menggunakan mencoba untuk minum air selawat ini. Dan ini tidak ada dosis ya, boleh diminum sebanyak-banyaknya karena ini obat alamiah. Jadi nanti bisa diorder kalau mau. Silakan order ke 0812 771 62924. Teman-teman dari Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan dari manapun bisa order air ini. Sudah sangat banyak juga saya kirimkan ke Malaysia, Singapura, dan berbagai negara lain. Ya, alhamdulillah banyak yang terbantu ya. Ada yang sudah sembuh dari sakit stroke, ada ya dari sakit gagal getah bening, ada sembuh dari sakit gatal-gatal, ada sembuh dari sakit miom, ada sembuh dari sakit kista dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman, sesungguhnya Allah yang ngasih kesembuhan, saya cuma perantaranya saja mendoakan air ini agar Allah berikan keberkahan air ini menjadi obat bagi penyakit. Jadi silakan teman-teman order ke nomor WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, begitu saja. Semoga teman-teman order, saya tunggu ordernya dan kita dengarkan kisah keajaiban salawat berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, boleh dikenalkan dengan siapa dan di mana? Gimana gitu? Saya Asep Reni Pak Ustadz dari Cianjur ya. Oke. Tadi katanya ada kisah kejiwaan selawat yang mau diceritakan, silahkan. Alhamdulillah Pak Ustadz, salam kenal ya sama Pak Ustadz. Saya sering lihat video Pak Ustadz, wah sangat-sangat memotivasi banget nih. Oh iya. Saya bilang Pak Ustadz nantilah kalau ada waktu suruh mampir ke daerah Cianjur ya. Oh iya, boleh. Pertama kali lihat video saya kapan ya? Sering sih saya dari 2021 ya, waktu yang 16, miliar itu siapa Bu itu ya? Saya udah lupa namanya siapa. Bun yang orang Jawa Tengah itu, terus yang kedua itu yang 100 juta itu ya dari Bu Nani itu ya, saya lihat itu testimoninya yang di ATM masuk 100 juta itu kan. Oke, ya, terus? Nah itu saya lihat dari situ, saya melihat beberapa dari itu ya yang mengamalkan sholawat biasa dulu emang dari tahun 2022 kita Pak Ustadz udah tahu sholawat ya, cuman melihat beberapa testimoni video Pak Ustadz saya tertarik sekali ya, tapi bener gitu ya. Kok sholawat bisa ada keajaiban gitu, padahal kita dulu membaca paling habis sholat itu Pak Ustadz, habis sholat 5 waktu kita baca paling 100, itu pun ya kita nggak melihat sholawat munjiat ya. Oke. Tapi alhamdulillah saya sebenarnya tidak
terbesit apa tidak punya utang ya, tidak ada beban hutang gitu, nggak ada, saya sendiri. Jadi terbebas dari riba, saya itu nggak pernah yang dilakuin saya itu memang ya puasa Senin Kemis juga, terus saya mengamalkan itu dari Agustus ya 2024 itu kalau nggak salah Pak Ustadz, 2023 gitu ya. Amalkan apa? 2024 sholawat. Sholawat apa tuh? Yang pertama itu saya munjiat ya sehari semalam 1000, terus kalau siang itu Ibrahimiyah sama malam itu 700. Oke. Terus Jibril kadang 1000, kadang 15.000 sambil aktivitas, karena saya kan punya toko emas juga ya, kecil-kecilan. Nah, Terus ditambah lagi si Jaron Ukut itu selawat uang katanya. Habis bisa dibaca itu, sering baca Yasin, Waqiah juga, terus Al-Mulk juga gitu Pak Ustadz. Saya sih nggak ada niat minta-minta apa-apa, cuma saya itu dalam hati mencoba apa bener gitu ya, saya ikhlas aja gitu. Nah itu pertama kali Bapak mengalami selawat, apa keajaiban yang pertama sekali Bapak rasakan? Itu banyak Pak Ustadz, mulai saya kemarin tiba-tiba ada orang di HP gitu ya, Pak katanya ada uang masuk, saya bilang siapa gitu ya, dia ngasih 500.000 gitu, kita nggak kenal ya. Nggak kenal kok, dia nomor rekeningnya kalau nggak kenal. Sebenarnya sih mungkin dia kenal ya dari dulu waktu kita sering TikTokan kan, dulu memang saya pernah di TikTok juga ya, promosi kayak mas-mas gitu. Dia itu memang pernah ikut bayar, tapi dia nggak jelas sih orang Sumatera gitu ya, orang Sumatera dia Pak Ustadz, jadi dia kan masih saudara juga dari Riau. Dia sering TikTokan, saya arahkan untuk belajar TikTok, katanya dia udah menghasilkan uang juga katanya begitu dari TikTok itu ya. Saya bilang saya sih banyak gitu yang sering kita ngobrol ya, apalagi sering kayak seperti Pak Ustadz beginikan testimoni. Saya itu meyakinkan benar gitu. Bahkan selama saya juga mencoba gitu ya, selama 41 hari itu berpuasa, bersolawat, berpuasa, niat saya sih mau membersihkan kita, ikhlas ya, apalagi kan kita banyak dosa juga gitu. Nah keajaiban yang ini yang 40 juta itu memang Pak Ustadz dari ini ya sempat 4 bulan gitu, 4 bulan setelah mengamalkan itu ya memang benar-benar penjualan emas itu biasanya paling 10, 12 gitu kan orang beli. Ini dalam 1 bulan itu omset itu bisa mencapai 40 juta Pak Ustadz. Maksudnya 40 juta itu keuntungan bersih? Iya, keuntungan bersih. Jadi pembeli itu ada 30 orang tuh sampai ngantri selama 2 bulan itu ya. Bapak sehari-hari jual emas ya? Jual emas? Iya, saya ada karyawan 2 di toko juga yang nunggu. Jadi kadang saya suruh sholawat aja dia, kadang sholawat Jibril kan dalam hati. Tapi dalam hati nggak apa-apa Pak Ustadz ya? Boleh ya. Boleh gitu kan, kita kalau kita kan bibirnya kelihatan ngunyam ya orang pada melihat. Iya. Itu. Nah itu pengalaman yang selama 2 bulan itu biasanya 1 bulan penghasilan itu paling biasanya 11 juta gitu kan, apalagi memang keadaan sulit gitu ya dari 2024. Tapi 2 bulan itu dari November gitu ya sampai November kemarin itu Pak Ustadz benar omset itu mencapai 40 juta itu, saya benar-benar sampai tercengang, nangis. Bahkan karyawan saya juga, Pak ini gimana sampai begini, katanya duit numpuk gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ini emas Pak Ustadz, saya pegang gitu kan, stainless toko itu saya bacakan sholawat munjiat gitu ya. Terus saya ketika waktu berpuasa saya benar-benar sama anak buah suruh sholat duha dulu, laksanakan dulu gitu kan. Nah, kemarin yang terakhir itu di Desember tanggal 15 Pak Ustadz. Di ATM saya itu sebenarnya ATM Mandiri itu ada uang kalau nggak salah 10 juta ya. Itu pun saya nggak ngecek gitu ya. Oke, terus? Nah kebetulan saya itu kemarin ada anak saya katanya mau ke saudaranya di Riau kan, mau liburan gitu, katanya suruh dikirim duit. Saya bilang berapa, katanya butuh 4 juta aja buat biaya di sana mungkin ya, sekalian kuliah gitu kan. Saya bilang ya udah nanti saya cek dulu ada berapa. Ya saya sorenya itu ya habis asar itu ya kebetulan pas pulang dari toko itu ya saya pergi ke ATM
Saya lupa nggak di screenshot itu Pak Ustadz. Mhm. Nah, yang 40 juta itu kemarin saya beli motor cash gitu ya, NMAX yang turbo itu. Mhm. Nah, itu kan. Nah, jadi pas habis asal itu Desember akhir 2024, saya tuh ke ATM ya sekitar menjelang maghrib kalau misalnya. Ya. Habis sholat maghrib saya ke ATM karena ngantri, kebetulannya Pak Ustadz ngantri. Saya duduk dulu aja, makan dulu gitu kan, tapi dalam hati tetap saya bersolawat itu kan Ibrahimiyah gitu kan. Oke. Saya sering Ibrahimiyah dalam hati itu aja Ibrahimiyah, karena kalau saya tahajud kan dari jam 12 sampai jam 5 itu full ya, baca 700 itu kadang menjiat 500, Ibrahimiyah 200 itu memang pas, itu pas adzan subuh itu Pak Ustaz. Oh gitu. Jadi Oke. iya, terus paginya saya hantam lagi habis subuh, walaupun kelingan juga ya. Dari sampai hajat sampai duha itu jam 9 itu nyampe 500 Ibrahimiyah. Terus kita duhurnya munjiat, asarnya munjiat, maghribnya munjiat. Terus isanya kita baca sholawat al-masholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 400. Ditambah lagi sampai jam 11 itu ya sholawat Jibril nyampe 8.000 itu. Jadi saya itu tidur 3 jam Pak Ustaz. Masya Allah. Nah, kemudian setelah Itu. bapak masuk ATM apa yang terjadi? Nah, saya itu juga nggak ada ini ya, paling saya kira masih ada uang ya mungkin 10.400.000 itu memang bener ya. Saya bilang dalam hati, saya telepon ke istri, katanya ya udah transfer aja. Tapi saya cek dulu gitu, pas dicek, ya dicek saya pas masuk, saya bismillah masih baca dalam hati Ibrahimiyah gitu kan, ya Allah. Kenapa gitu, saya mau ini kok berdebar-debar gitu, biasanya kalau lihat ATM gini Pak Ustadz gak berdebar-debar gitu ya. Iya. Ya berdebar-debar karena hati saya udah memang teringat karena sholawat Ibrahimiyah itu memang benar-benar ajaib Pak Ustadz, sama munjiat ini memang benar-benar ya Allah. Jangankan hati kita pas saya dicek itu keluar angkanya Pak Ustadz, nolnya itu ada 11. Saya kaget, ya Allah ini berapa, saya bilang. Saya nanya sama security, ini Pak katanya udah dibantu dicek sama admin yang di Bank Mandiri itu, katanya ada 83 juta Pak Ustadz. Terus, Ya Allah, saya bilang, ini benar. saya bilang nanya ini, saya bilang ya Allah ini gimana gitu, saya juga sebenarnya jadi salah gimana gitu, kita ini jadi masalah gitu ya. Tapi setelah dari itu ya udah, mungkin saya nanya juga ya, kata orang bank itu ya udah Pak katanya udah dicek, nanti Bapak mau ngambil berapa, ya saya bilang transfer aja 5 juta ke nomor ini, ditransfer langsung, sisanya itu berarti ada 78 juta. Saya langsung pulang, saya berdebar-debar sama istri, saya nunggu takutnya kan duit orang lain ya. Iya. Saya nunggu beramal 10 hari ya sampai tanggal 6 Januari, tapi memang nggak ada apa-apa sih. Alhamdulillah nggak ada telepon ada dari bank ataupun gimana, nggak ada. Bahkan saya nanya ke orang bank, gimana nggak ada, katanya Pak dicek semua ATM Bapak itu terlilis nggak ada transferan dari orang ataupun Bapak sisaan transfer memang ada, cuman kalau transferan nggak ada. Saya bilang mungkin keajaiban daripada sholawat gitu ya. Yang mungkin dari situ Pak Ustadz saya malamnya menangis, terus saya istilahnya selamatan gitu ya. Kalau orang kita ini kan membagikan kepada sodako, sedekah subuh saya lakukan itu seminggu, kadang-kadang 150.000, kadang-kadang 50.000 dulu sebelum dapat rezeki ini Pak Ustadz gitu. Oh, sebelum Bapak kejadian ini Bapak biasa sedekah subuh dulu ya sebelum terjadi ini? Iya. Dia kan dikasih tahu sama Pak Ustadz juga dikasih tahu sedekah subuh, kadang seminggu 50.000, kadang 150, kadang diniatkan aja buat yang orang-orang di jalan, anak yatim gitu kan. Nah di situ saya nggak berharap apa-apa sih, karena kita kan paling saya buka HP itu sore lihat testimoni Pak Ustadz, makanya saya simpan nomor Pak Ustadz ya. Saya bilang saya sih nggak ada niat pengen membaca sholawat, pengen kayak begini, enggak sih, karena memang alhamdulillah ya dari dulu juga kita nggak punya hutang gitu ya, jadi nggak ada testimoni kita ada hutang ya. Makanya dari situ ya, mulai dari situ saya sekarang ya kadang-kadang yang diperbanyak itu ya tadi pertama sholawat munjiat, terus yang kedua Ibrahimiyah sama Jibril. Sekarang saya bawa Jibril itu Pak Ustadz sehari itu bisa 10.000, 11.000. Masya Allah. Tapi tetap kalau Ibrahimiyah saya dari jam 11 sampai
Jadi bagi-bagi waktu itu ya saya targetkan 1.000 aja. Kalau munjiat ya tetap kadang 1.200 juga. Bapak memang sudah siap setiap Jadi, hari sholat jam 12 malam sampai subuh nggak tidur ya? nggak tidur Pak Ustadz, saya selama 7 bulan itu memang ngerasain gitu, mungkin dari setahun dulu ya. Jadi memang kita udah dari jam 12 itu kita tahajud dulu 4 rakaat, terus kita pertama sholat taubat, sholat tahajud, kita terus sholat hajat. Paling saya siang pagi ya, terus sama sholat witir kadang 2 rakaat udah. Langsung saya itu apa yang diberikan sama Pak Ustadz kan, istighfar dulu, langsung kita membaca sholawat munjiat. Memang kita baca 500 itu gak main-main Pak Ustadz. Kalau orang bilang katanya 2 jam, bohong itu. Saya baca itu kalau kita dari jam 1 itu sampai jam 4 itu dapat 500 Pak Ustadz. Kita nggak bisa cepat, benar. Oke. Nggak bisa cepat, Saya nggak mau bisa tanya, cepat ya. apa yang 4 jam itu 500 itu. saya mau tanya Pak, apa yang memotivasi Bapak awalnya sehingga Bapak melakukan, saya pengennya jam 12 sampai subuh ini mau zikir, mau sholat, mau ibadah. Apa yang membuat Bapak semangat melakukan itu? Yang pertama saya lihat ya, apa Pak Ustadz bilang kan katanya keajaiban sholawat itu. Yang kedua memang saya dari dulu pernah juga ikut ya waktu di pesantren, sering-sering ikut sholawat. Apalagi kan kita ini motivasi yang tertarik itu, yang jadi penasaran itu memang ada apa benar gitu keajaiban ya. Makanya saya dari situ. Tapi memang saya sudah melakukan juga beberapa 41 hari ya berpuasa ya Pak Ustadz selama bersolawat itu. Oke, nah awal-awalnya Bapak merasa bahwa ini ada apa enggak? Terus setelah ini dilakukan setelah berapa lama Bapak pertama kali merasakan ada keberkahan atau keajaiban setelah mengamalkan itu? Kayaknya sih 3 bulan ya, 3 bulan lebih baru ada itu keajaiban kecil-kecilan. Ada yang ngirim duit, terus ada orang beli bensin. Kita beli bensin ini ya pakai motor itu kan, NMAX itu beli bensin. Udah Pak nggak usah bayar katanya, kebetulan ada sisa uang saya gitu. Saya bilang kok itu Pak Ustadz benar, itu terjadi di waktu itu ya. Enggak, kita menganggap itu kecil, keajaiban kecil-kecil, itu rezeki juga ya. Iya. Dan itu, sekarang setelah menjalani semua dan merasakan sendiri, Bapak betul-betul yakin ya bahwa memang sholawat itu luar biasa ya? Benar-benar Pak, benar-benar Pak Ustadz. Apalagi yang saya kan kadang-kadang ya membaca yang 3 ini. Yang pertama itu kan Adrikti juga kadang ya sedikit lah. Tapi yang memang benar saya rasakan lebih mantap itu yang pertama, yang mungkin nomor yang pertama kita nggak membedakan ya, mungkin Munjiat sama Ibrahimiyah dan juga sama Jibril ini memang benar-benar dahsyat ya, apalagi kalau disatukan ya. Masya Allah. Nah, apalagi Ibrahimiyahnya 1.000, Munjiatnya 1.000 sehari semalam. Terus Jibrilnya itu nyampe 10.000, 11.000 gitu ya. Jadi benar, bahkan karyawan saya juga pernah nih cerita, dia kan kebetulan ijazahnya belum keluar itu ya, di toko. Saya bilang gimana Pak? Ya udah saya bilang kamu baca ini aja Ibrahimiyah. Saya bilang coba baca 2.000 sehari semalam. 4 hari Pak Ustadz, ijazahnya coba dia dapat rezeki loh berapa? 6 juta 4 hari. Diamalkan itu 2.000 kali? Iya, 2.000 sehari semalam dia Ibrahimiyah itu. Masya Allah. Sehari semalam dia. Makanya, tapi yang pengalaman saya tekankan ya buat para yang komen segala macam. Coba kalau kita bersolawat itu diiringi dengan diniatan aja, coba berpuasa. Karena saya ngalamin dulu 41 hari itu berpuasa memang benar-benar. Dari 41 hari itu Pak Ustadz kita penuhin itu. Jadi saya jangan ke toko yang 41 hari itu, terus aja di rumah bersolawat gitu. Kadang waktu kita nggak main-main ya, kalau kita batal kita wudhu lagi. Jadi saya nggak biasa kalau lihat testimoni yang lain kan sambil aktivitas nggak punya wudhu, saya nggak biasa. Walaupun baca sholat Jibril kita nggak punya wudhu ya, saya wudhu lagi, baca lagi, wudhu lagi, gitu aja saya 41 hari itu berpuasa. Makan gitu kan. Alhamdulillah benar Pak Ustadz, keajaibannya benar-benar mantap kalau dengan puasa begitu. Oh, jadi selama yang 41 hari itu Bapak nggak ke toko ya? Enggak, saya itu di rumah aja. Paling ya sebentar-sebentar video call sama karyawan. Pak katanya ada pesanan barang. Saya bilang udah layani aja gitu kan.
anak saya kuliah kemarin dapat beasiswa juga 10 juta Pak Ustadz. Saya kan bilang ngamalin aja lah, dia sering baca sholawat Ibrahimiyah itu kan, saya bilang coba perbaiki. Alhamdulillah itu Pak Ustadz, saya mencoba 41 hari berpuasa, memang kita lemas gitu ya. Benar Pak Ustadz, saya bikin testimoni ini motivasi. Kalau kita membaca sholawat, ya walaupun banyak testimoni ya orang lagi aktivitas, itu kan kalau kita menanya, memang kita membaca mengagungkan kepada baginda itu dalam arti kita mau aktivitas mau enggak, tapi kan beda dengan sholawat munjiat Ibrahimiyah, kan beda. Ya. Itu biasanya gimana Pak Ustadz? Jadi kalau saya membaca itu, terus pengalaman yang kemarin ya, sebelum saya transferan yang ada 40 juta itu, ada orang yang sakit itu ya, juga nggak tahu, saya nggak pernah gitu kan. Tiba-tiba saya berhenti, ada tukang bubur, saya berhenti di situ makan bubur. Habis makan bubur, saya baca Al-Fatihah gitu ya, biasa kita hadiah sama baginda. Tiba-tiba ada ibu-ibu, Pak tolong, katanya ada ibu itu yang punya rumah sebelah, dia anaknya itu kayak ini Pak Ustadz, kayak nggak sadar gitu ya. Saya melihat aja, dalam hati kok saya suruh masuk ke dalam gitu. Saya dalam hati membaca Ibrahimiyah itu 7 kali, terus membaca itu 11 kali yang munjiat. Secara tidak langsung saya tiupkan itu dari luar, saya melihat tiba-tiba dia melirik saya dan bilang, terima kasih Pak. Saya bilang kok aneh gitu ya. Terima kasih kenapa? Itu aja. Terima kasih kenapa? Nggak tahu saya juga. Dia itu melihat ke saya, terima kasih Pak, katanya udah memberi doa ke saya. Saya bilang kan cuma dari luar gitu Pak Ustadz, saya cuma melihat gitu kan. Nah itu Pak Ustadz keajaibannya. Jadi memang saya berpuasa 41 hari itu ya, bukan diniatkan ke sholawat itu, cuman memang beriringan gitu kan. Kita puasa 41 hari, yang didawamkan itu yaitu tadi sholawat tadi, memang benar-benar kena gitu Pak Ustadz, kena gitu kan. Ya, oh ya, untuk uang Bapak yang tadi 80 juta itu, Bapak nggak coba print buku tabungannya, jadi dari mana, apa ada nggak terlihat ada uang masuk tanggal sekian 80 juta tuh dari mana, nggak bisa cek? Untuk itu memang saya takut Pak Ustadz ya. Tadi kan saya bilang juga takutnya kita ini jadi tanda tanya siapa gitu, makanya kita saya bilang tadi nggak ada testimoni ya, nanti mau saya carikan dulu ya berkas-berkasnya di HP istri, karena itu kan di HP istri juga. Jadi saya benar-benar kaget tuh, nanti saya kirimkan ke Pak Ustadz lah berkasnya sambil menunggu testimoni selanjutnya Pak Ustadz ya. Oke. Iya, tapi itu jadi kemarin, jadi diniatkan situ memang nggak mengharap kayak begini sebenarnya gitu. Jadi kita mah ikhlas aja lah, dikasih apapun sama Allah sudah bersyukur ya kita. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, omset sebelum saya membaca sholawat gitu ya, waktu di toko itu paling lah omset sekitar 3 juta apa 4 juta sehari. Sekarang alhamdulillah bisa mencapai 12 juta, bahkan karyawan saya sekarang udah 6 orang. Nah gitu Pak Ustadz. Per hari lah itu 12 juta? Itu per hari Pak Ustadz. Kadang 12 juta, kadang 15 juta per hari itu. Masya Allah, Masya Allah. Itu. Yang penting kita istiqomah, terus kita mencobalah. Saya kasih kepada teman-teman yang motivasi ya. Kalau memang mau mengerjakan sholawat, kita jangan memaksakan diri kalau memang tidak mampu. Karena apa? Coba perbanyaklah istighfar, sholawat, dzikir, istighfar, sholawat, dzikir. Paling Waqiah Yasinnya sekali-kali sih, jarang ya. Tapi memang Pak Ustadz fokus aja sebenarnya ya. Jadi memang yang 3 ini, jujur saya cepat ini Pak Ustadz, sangat benar-benar dahsyat Pak Ustadz. Pertama Jibril, ya, munjiat dan Ibrahimiyah. Benar ini Pak Ustadz. Yang 3 ini memang aduh. Istri Bapak juga ikut ngamalin ya, seperti Bapak juga? Kalau istri saya sih biasanya membaca ini adrikni sama munjiat, ya paling munjiatnya 500, paling adrikninya 500 gitu aja lah. Oke, Masya Allah, luar biasa lah. Semoga. Nah itu Pak Ustadz. Saya doakan juga ya. Kenapa? Pak Ustadz sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Sekeluarga ya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Iya. Dan saya juga mendoakan
mudah-mudahan nanti ada testimoni. Nanti kalau ada rezeki lebih nanti saya mau berbagi gitu Pak Ustadz. Memang kemarin itu uangnya udah saya pakai ya untuk beli mobil Honda Jazz, karena saya juga masih takut sebenarnya. Karena kan memang ibu udah katanya beli aja, ya udah kita beli walaupun nggak mahal ya, yang harga 135 kemarin Pak Ustadz. Jadi saya sih nggak ada niat. Dari kemarin saya menghubungi Pak Ustadz, cuman ya takutnya aduh ada testimoni. Jadi ya itulah. Itu mungkin testimoni pengalaman saya dari sering ya 7 bulan mungkin ya. 7 bulan itu memang dilalui dari puasa 41 hari, tahajud, duha, terus kita qobliyah ba'diyah, sholat sunat hajat, sholat sunat witir segala kita lakukan. Apalagi yang keajaiban setelah kita berpuasa 41 hari itu puasa, dan dari itu memang benar-benar jelang 2 minggu ya, 41 hari saya berpuasa, dari 2 minggu itu keajaibannya itu benar-benar kita kayak air hujan ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak sudah bertestimoni. Ada lagi mau diceritakan yang lain? Mungkin ya satu buat teman-teman yang lagi melakukan hajat, jangan diniatkan hajat ya, kita diniatkan aja ikhlas aja dulu. Coba diiringi dengan niat ikhlas. Yang pertama kita aja sedekah subuh kita semampu kita itu. Yang kedua yang mungkin motivasi dari saya, nggak mungkin Allah itu mengabulkan, pasti mengabulkan. Apalagi kita melakukan coba berpuasa Senin Kemis, terus kita rajin-rajin sholat. Cuman itu tadi saya bilang ke teman-teman ya yang komen itu, kalau bisa membaca sholawatnya itu jangan nanggung ya. Kalau bisa akan full sehari sekian. Tapi kalau mau cepat hajatnya coba munjiat sama Ibrahimia, sama Jibril, itu aja. Yang penting kita itu belajarlah dari 100, 200. Saya juga dulu kan 300 munjiat, 500, sampai sekarang sehari semalam 1000 Pak Ustadz. Karena kalau 1000 itu kan dari Isya sampai jam 3 itu Pak Ustadz loh, 1000 itu benar. Masya Allah. Terus saya ngalamin, makanya saya nggak kuat. Lebih baik saya dari jam 12 sampai pagi 500, yang 500-nya dicicil, Ibrahimiyah ditempel. Kita habis duhur baca munjiat 100, ditambah Ibrahimiyah 100, ditambah Jibril 1500, asalnya sampai maghrib, gitu aja Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa loh Bapak ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu pun alhamdulillah mungkin berkat video Pak Ustadz ya, saya jadi bisa bercerita. Moga-moga aja Pak Ustadz panjang umur, banyak rezeki, sehat sekeluarga. Amin. Oke Pak, terima kasih. Semoga nanti yang mendengarkan testimoni ini bertambah semangat lagi untuk menambah salawatnya. Amin. Semoga bisa terkabul hajatnya ya yang punya utang. Tapi ya, pesan saya satu ya, kalau yang memang punya utang gede, pengen cepet-cepet terbayar, lakoni berpuasa, rutinkan tahajud. Terus kalau mau baca sholawat itu, kalau bisa mau baca sholawat Jibril, mau baca sholawat apapun, aktivitas kita itu tolong diisi dengan berwudu. Itu biasanya mustajab. Jangan sampai kita nggak punya wudu kita bersholawat, kayaknya kurang etis ya kalau saya pribadi sih itu Pak Ustadz. Iya. Jadi itu motivasi, insya Allah cepet itu biasanya. Ikhlaslah, kita menanamkan keikhlasan, kita ingat dosa, kita ingat kematian, dan kita mengharap syafaat. Itu mungkin bonus dari yang kuasa gitu ya. Benar-benar itu Pak Ustadz pengalaman saya. Jangan pantang menyerah gitu ya. Semoga Pak Ustadz nanti lebih besar lagi channelnya ya, bisa menjadi 1 juta viewer ya Pak Ustadz, saya doakan. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Amin. Pak, tadi Bapak siapa? Sama-sama Pak Ustadz. Saya lupa tadi namanya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Septian dari Cianjur. Kalau asli mah dari Riau Pak Ustadz. Ya Bapak Septian. Oke, terima kasih Pak Septian. Sampai jumpa lagi. Nanti saya simpan ya nomornya ya. Ya siap Pak Ustadz. Terima kasih. Nanti kapan-kapan saya hubungi ya. Nanti Pak Ustadz kapan-kapan ke Cianjur dong. Banyak wisata loh. Iya boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah salah satu keajaiban salawat yang diceritakan oleh Bapak Septian ya. Beliau ini sudah 7 bulan membiasakan diri sholat tahajud dan salawat sampai subuh, dimulai dari jam 12 malam sampai subuh nggak tidur. Habis subuh pun masih dilanjut lagi. Jadi sangat wajar kalau rezeki beliau itu luar biasa, dan keajaiban-keajaiban yang dirasakan pun
luar biasa. Salah satunya adalah keajaiban yang tidak masuk akal, saldo ATM bisa terisi sendiri sebesar 80 juta. Ya, nggak logis, kalau dipikirkan dengan akal sehat nggak logis, cuma ini nyata. Dan hal seperti itu kalau untuk orang-orang yang mengamalkan salawat itu udah hal yang biasa. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, boleh mengirimkan testimoninya atau kisah keajaiban salawatnya ke WA dengan nomor 0812 7716294. Silahkan kirimkan kisah keajaiban salawat yang teman-teman rasakan ke WA dengan nomor 0812 7716294. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.